Selamat pagi, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang, dengan Andre Reynaldi, Nabila Indah Yuniasari, Robinson Setiawan, dan Jen Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kesalahan Penetapan Harga oleh Usaha Mikro Kecil Menengah yang menyebabkan kesulitan likuiditas. Artikel kami bersumber dari Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia dengan link jurnal terlampir. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama, yaitu fenomena. Fenomena merupakan peristiwa yang menggambarkan sebab dan akibat, yang terdiri dari dua variabel, ada variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dari artikel kami, variabel dependennya yaitu kesulitan likuiditas, dan variabel independennya yaitu kesalahan penetapan harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andre. Baik, saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran atau kerangka penelitian. Dalam artikel ini, dalam perkembangannya, 95% perusahaan di Indonesia didirikan oleh dasar family business. Banyak dari bisnis tersebut merupakan usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Para analisis memperkirakan bahwa tingkat kontribusi UMKM ke depannya akan menurun meski terlihat baik. Hal ini juga membuat PDB Indonesia yang harusnya besar karena jumlah UMKM yang banyak menjadi kecil karena tidak berkembangnya UMKM di Indonesia. UMKM hingga kini masih menjadi salah satu sektor unggulan dan bahkan jadi penopang utama perekonomian di Indonesia. Dalam artikel AJNN tahun 2018, dikatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan UMKM adalah karena kurangnya pemahaman ilmu akuntansi terutama dalam hal penetapan strategi harga. Oleh karena itu, ketika UMKM mengalami kegagalan, maka hal ini dapat dengan mudah mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Karena apabila UMKM tidak berkembang, maka membuat perekonomian Indonesia juga terhambat. Dalam artikel ini, masalah yang diangkat adalah pimpinan UMKM akan menentukan harga untuk produk dan atau jasanya hanya dengan menggunakan pengalaman tanpa perhitungan tertentu yang memadai. Untuk itu, terkadang dalam penentuan harga barang atau jasanya, mereka hanya menggunakan nalar dagang mereka tanpa menggunakan metode penetapan harga yang tepat, sehingga kesalahan tersebut menyebabkan perusahaan kesulitan dalam hal likuiditas. Selanjutnya, indikator penelitian akan dijelaskan oleh teman saya, itu Zain. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan indikator penelitian. Sesuai dengan diskusi kelompok kami, indikator penelitian terdiri dari dua, yaitu dokumen laporan keuangan dan hasil wawancara. Mengapa kelompok kami menentukan hal ini sebagai indikator penelitian atau suatu pengukuran dalam artikel jurnal ini? Karena di dalam artikel jurnal dijelaskan yaitu laporan keuangan menunjukkan angka yang dimana membuktikan bahwa perusahaan sedang mengalami likuiditas, yaitu dengan angka aset di bawah kewajiban. Akhirnya menunjukkan angka current ratio di bawah 0, di bawah 1 maksudnya. Nanti akan dijelaskan pada bagian analisis data. Nah, untuk hasil wawancara, karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu yang menjelaskan terkait dengan sebab dan akibat. Oleh karena itu, kelompok kami menentukan bahwa hal tersebut merupakan suatu pengukuran dari artikel jurnal ini. Oke, selanjutnya yaitu populasi dan sampel yang akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, selanjutnya adalah penentuan populasi dan sampel dari artikel ini. Populasinya adalah perusahaan jasa ekspedisi yang beroperasi di Indonesia, kemudian sampelnya adalah perusahaan ekspedisi distributor bahan bakar minyak, yaitu PTX.
Kemudian masuk pada pembahasan analisis data. Sebelumnya saya akan memaparkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif. Jadi lebih kepada mengedepankan interaksi komunikasi dalam pengumpulan data, melihat juga bahwa adanya keterbatasan informasi dari data kuantitatif PTX, sehingga analisis ini akan membahas secara fakta informasi yang akan diberikan, yang selanjutnya akan diuji validitasnya. Bisa teman-teman lihat bahwa peneliti akan mengambil informasi dengan melakukan wawancara dari 4 narasumber, yaitu direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan, dan manajer. Selanjutnya, pembahasan pada poin pertama terkait dengan penetapan harga PTX berdasarkan wawancara, meminta informasi kepada 2 responden, yaitu direktur utama dan juga direktur keuangan, yang menyatakan bahwa sebenarnya untuk menentukan harga, kami tidak mempunyai cara khusus, jadi biasanya hanya menambahkan biaya-biaya yang keluar, lalu dari biaya-biaya tersebut kita akan tambahkan keuntungan yang kita mau, kira-kira 15% sampai 20%. Kemudian menurut direktur keuangan, kalau mau menentukan harga, biasanya kita cuma mengambil margin dari biaya-biaya yang keluar, seperti biaya gaji, biaya bahan bakar, biaya uang jalannya ABK, atau anak buah kapal, lalu kita tentuin saja mau ambil untung berapa dari biayanya, kadang melihat juga dari saingan pasarnya berapa, ya kita usahakan supaya harga lebih bagus dari mereka. Kemudian ditambah dengan seperti penetapan harga, biasanya Bapak atau Direktur Utama melibatkan saya. Tapi kalau lagi urgent, responden 4 akan memutuskan sendiri. Kadang juga kalau ada proyek besar, biasanya meminta masukan dari saya dan pimpinan manajer. Tapi kalau proyek nggak terlalu besar, responden 2 sendiri atau Direktur Operasional yang akan menentukan. Jadi hasil dari pembahasan atau informasi yang didapatkan dari peneliti dinyatakan bahwa penentuan harga mereka itu tidak memiliki perhitungan khusus ataupun metode khusus. Mereka hanya melihat dari biaya-biaya konkret ditambah dengan adanya pertimbangan atas proyek yang mereka ambil, seperti itu. Selanjutnya, oke, pembahasan kedua terkait dengan likuiditas pada PTX. Didapatkan hasil berdasarkan data kuantitatif menunjukkan bahwa likuiditas PTX tidak begitu baik. Dibuktikan dengan adanya informasi yang diberikan oleh responden pertama bahwa belakangan memang kas kita sedikit kurang kalau ada order baru. Sebenarnya karena kita tidak memiliki uang kas yang siap untuk mengerjakan order baru. Beberapa kali ada yang muncul biaya yang mungkin belum kita perkirakan sehingga akan mengurangi keuntungan kita. Ditambah dengan pendapat dari direktur keuangan, memang secara proses bisnis dari awal sampai akhir lumayan panjang dan butuh banyak modal. Kita dari awal pesanan proyek sampai bisa mendapatkan pembayaran butuh sekitar waktu 2 bulan, makanya kita butuh banyak modal untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian dari hal itu dapat dibuktikan bahwa memang secara likuiditas PTX ini memiliki sedikit hambatan atau dapat dikatakan tidak baik, dibuktikan dengan current ratio-nya. Yang nantinya akan dilampirkan juga tabel yang menyatakan bahwa nilai aset lancar itu lebih kecil dari kewajiban lancarnya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, PTX itu biasanya melakukan peminjaman dana kepada pemegang saham. Dibuktikan dengan adanya informasi yang diberikan oleh responden 1, ya kalau lagi kurang dana, kita minta pinjam ke pemegang saham sih, tapi sulit dan nggak fleksibel. Kadang kalau ada uang, mereka akan kasih, dan memang bunganya untuk mereka juga agak lebih tinggi. Itulah yang menyebabkan likuiditas pada PTX itu sangat tidak baik, dikarenakan adanya hambatan dari peminjaman uang dari pemegang saham. Selanjutnya. Bisa teman-teman lihat ada tabel yang menjadi hasil dari data olahan peneliti. Jadi dari hasil temuan berdasar analisis dokumen, dari data tabel disimpulkan bahwa PTX memiliki likuiditas yang kurang baik, dibuktikan dengan nilai current ratio-nya itu adalah rata-ratanya 0,83. Rasio di bawah 1 merupakan tanda bahwa suatu perusahaan itu sedang mengalami kesulitan likuiditas. Bisa dilihat dengan nilai angka 1 itu hanya terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Oktober. Sisanya semua angkanya berada di bawah angka 1. Kemudian pembahasan ketiga terkait dengan kompetisi sumber daya manusia pada PTX dan microfinance pada PTX, mengapa menjadi salah satu pertimbangan juga terhadap kesalahan penetapan harga. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh responden 1, dulu memang awalnya PTX ini kan bisnis keluarga, ya dibentuk sama suami kakak saya. Jadi ya yang kerja kita yang sama kita gitu-gitu aja. Saya sendiri lulusan SMA, kalau direktur keuangannya orang IT, pimpinan manajernya orang hukum. Jadi sebenarnya kita juga bukan dari background orang bisnis. Hal itu dapat disimpulkan bahwa memang di PTX itu tidak ada
pimpinan yang memiliki background dari bidang keuangan, akuntansi maupun manajemen. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memang sangat mempengaruhi bagaimana kesalahan penetapan harga itu bisa terjadi. Hal ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan mempekerjakan seorang ahli di bidang akuntansi atau keuangan, ataupun untuk sementara bisa juga menggunakan alternatif solusi dengan menggunakan jasa konsultan keuangan atau akuntansi. Selanjutnya terkait dengan microfinance pada PTX, dinyatakan bahwa PTX ini tidak berani untuk mengambil resiko untuk melakukan peminjaman kredit UMKM dikarenakan alasan dari responden satu yaitu direktur utama, yaitu saya sebenarnya adalah orang yang konservatif. Saya tidak suka ngutang ke bank, soalnya takut terlilit dan justru nggak mampu bayar. Jadi saya lebih sering meminjam uang ke pemegang saham daripada ke bank atau BPR. Nah, hal ini sebenarnya adanya kekhawatiran yang terjadi pada direktur utama sebagai pimpinan dan juga adanya ketidakmampuan, yaitu kurangnya wawasan dalam perhitungan untuk menentukan bagaimana penetapan harga yang baik, sehingga hari itu justru akan menyebabkan likuiditas akan semakin buruk. Selanjutnya terkait dengan hasil penelitian akan dibahas oleh teman saya, Robinson. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama, metode penetapan harga yang dilakukan PTX adalah dengan berdasarkan biaya-biaya konkret yang keluar. Hasil penelitian yang kedua, kegagalan pada penetapan harga dapat terjadi pada PTX karena PTX tidak menggunakan metode penetapan harga seperti activity-based costing dalam penentuan harganya. Penetapan harga hanya berdasarkan biaya-biaya konkret yang keluar di mana nantinya akan ada biaya tak terduga yang harus dikeluarkan. Biaya tak terduga tersebut menyebabkan aset lancar perusahaan terus terkuras. Hasil penelitian ketiga, kegagalan penetapan harga dapat mengganggu likuiditas pada PTX karena penetapan harga yang salah menyebabkan margin yang kecil dan bahkan mengalami kerugian, sehingga perusahaan tidak memiliki laba dan menyebabkan aset lancar perusahaan terus mengalami arus kas negatif yang berakibat menipisnya arus kas sehingga terjadi kesulitan likuiditas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jen. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu hasil penelitian yang keempat, hasil penelitian terakhir, yaitu solusi dan evaluasi yang tepat untuk mengatasi kegagalan penetapan harga pada PTX adalah yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, penggunaan metode penetapan harga dengan activity-based costing, di mana metode tersebut membantu PTX memetakan aktivitas yang dilakukan untuk menyediakan jasa. Hal ini membantu PTX dalam memetakan biaya, sehingga PTX mampu untuk mengalokasikan biaya dengan lebih baik, sehingga penentuan dan penetapan harga jasa PTX bisa lebih tepat. Untuk yang kedua, yaitu penggunaan kredit UMKM untuk membantu masalah pada likuiditas perusahaan. Penggunaan kredit UMKM dapat membantu PTX dalam mengatur cash flow atau arus kas perusahaan, sehingga PTX tidak kehilangan kesempatan untuk dapat mengambil lebih banyak proyek dan menghasilkan laba lebih banyak. Untuk poin yang ketiga, yaitu penggunaan jasa konsultan akuntan, di mana PTX perlu menggunakan jasa konsultan akuntansi untuk memperbaiki sistem akuntansinya dan membantu PTX untuk dapat mengambil keputusan terkait masalah akuntansi lebih baik dan tepat. Kemudian selanjutnya kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Andre. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dalam artikel ini adalah PTX memiliki 3 permasalahan utama, yaitu yang pertama adalah masalah kesalahan metode penetapan harga pada jasa yang diberikan di mana menimbulkan masalah tentang likuiditas pada PTX, sehingga PTX kehilangan kesempatan untuk dapat menjalankan proyek lebih banyak. Yang kedua, PTX tidak mau menggunakan utang sebagai alternatif untuk membantu mengatur cash flow perusahaan dikarenakan ketakutan yang ada pada pimpinan PTX yang masih memilih cara yang konservatif. Hal ini menyebabkan PTX tidak mampu menyelesaikan permasalahan likuiditasnya. Yang terakhir adalah masalah pada kompetensi PTX yang dimana pimpinan PTX tidak memiliki kompetensi dalam akuntansi dan bisnis. PTX menggunakan metode penetapan harga secara target costing,
sehingga PTX gagal dalam melakukan penetapan harga yang baik dikarenakan sumber daya manusianya yang masih kurang. PTX tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam menetapkan harga dengan baik. Dan juga likuiditas PTX dapat terganggu dikarenakan penetapan harga yang salah menyebabkan margin yang kecil dan bahkan merugi. Sehingga perusahaan tidak memiliki laba dan menyebabkan aset lancar perusahaan terus mengalami arus kas negatif yang berakibat menipisnya arus kas sehingga terjadi kesulitan likuiditas. Lalu selanjutnya, saran dari penelitian ini ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penggunaan metode penetapan harga dengan activity based costing, di mana metode tersebut membantu PTX memetakan aktivitas yang dilakukan untuk menyediakan jasa. Hal ini juga membantu PTX dalam memetakan biaya sehingga PTX mampu untuk mengalokasikan biaya dengan lebih baik dan penentuan dan penetapan harga jasa PTX bisa lebih tepat. Saran yang kedua adalah penggunaan kredit UMKM untuk membantu masalah pada likuiditas perusahaan. Penggunaan kredit UMKM dapat membantu PTX dalam mengatur cash flow perusahaan sehingga PTX tidak kehilangan kesempatan untuk dapat mengambil lebih banyak proyek dan menghasilkan laba lebih banyak. Dan saran yang terakhir adalah penggunaan jasa konsultan akuntansi yang diperlukan PTX untuk memperbaiki sistem akuntansinya dan dapat membantu PTX untuk mengambil keputusan terkait masalah akuntansi lebih baik dan tepat. Lalu pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Zain. Ya, selanjutnya kita akan berada di pembahasan terakhir, yaitu pembahasan kritisi. Kelompok kami mencoba untuk mengkritisi artikel jurnal yang kita baca, yaitu berikut kritisinya. Yang pertama, rumusan masalah dalam penelitian telah sesuai dengan hasil penelitian. Rumusan masalah itu terdapat dari 4, yang mana dijawab pada hasil penelitian yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nah, itu memiliki keterkaitan atau telah sesuai antara pertanyaan yang ada di rumusan masalah dengan jawaban yang ada di hasil penelitian. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu tujuan penelitian telah sesuai dengan hasil penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini yaitu untuk memberikan solusi kepada PTX ini bagaimana supaya tidak mengalami likuiditas perusahaan. Dan hal tersebut sudah terjelaskan atau sudah tersampaikan di bagian hasil penelitian. Kemudian untuk yang terakhir yaitu jenis penelitian telah sesuai dengan alur jurnal dengan menggunakan penelitian kualitatif dapat menjelaskan terkait penyebab dan solusi atas kegagalan penetapan harga pada PTX. Nah, karena jenis penelitiannya yaitu kualitatif, yang mana yaitu dia menjelaskan sebab dan akibat. Dan di sini bisa dilihat di artikelnya, bisa dibaca di artikelnya oleh teman-teman semua, bahwa di situ terlihat sekali sebabnya karena apa dan akibatnya karena apa. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa jenis penelitian ini telah sesuai, yaitu kualitatif dengan sebab akibatnya. Nah, ada tambahan sedikit, yaitu di dalam artikel jurnal juga telah dijelaskan untuk keterbatasan penelitian dan usulan penelitian selanjutnya. Jadi artikel jurnal ini memiliki keterbatasan penelitian, yaitu sudah tidak adanya nilai tambah yang didapatkan oleh peneliti pada data wawancara yang dilakukan, sehingga peneliti memutuskan untuk menyelesaikan pengambilan data wawancara, yang mana peneliti memiliki keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data. Sehingga hal tersebut menjadi keterbatasan pada artikel jurnal ini. Kemudian untuk usulan penelitian selanjutnya, yaitu peneliti selanjutnya mampu meneliti pada jenis bisnis yang berbeda serta melakukan penelitian pada objek UMKM yang lebih banyak, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggambarkan secara jelas dampak dari metode penetapan harga pada kelangsungan UMKM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa artikel jurnal ini kurang lebih sudah sesuai dengan metode-metode yang ada, dan untuk kalimat-kalimatnya sedikit kami kritisi, kurang lebih
ada yang efektif dan tidak efektif. Akan tetapi untuk korelasinya sudah tepat. Oke, untuk penutupan saya kembalikan kepada Robin. Iya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan, bagi pembaca, pendengar. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.